Berangkat dari kebutuhan saya terkait dengan penggunaan HP kedua, saya memutuskan untuk membeli salah satu smartphone lawas yang menurut saya cukup ikonik. Smartphone ini sudah saya gunakan hampir kisaran 1 bulan. Dan ini adalah BlackBerry Classic Q20. BlackBerry. Ya, satu kata yang mungkin tidak asing untuk teman-teman semua dengar, karena seperti kita ketahui bahwa BlackBerry ini sempat merajai salah satu market share penjualan smartphone di dunia. Yang tentu saja sebelum Samsung dan Apple mengkudeta dari posisi BlackBerry sekarang ini. Nah, untuk tipe dari smartphone BlackBerry yang saya pegang ini merupakan tipe dari BlackBerry Classic atau biasa disebut dengan Q20. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penggunaan BlackBerry Q20 ini atau BlackBerry Classic ini di tahun 2020 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tampilan secara fisik dulu dari BlackBerry Q20 ini. Nah, di bagian depan, seperti yang kita bisa lihat, di bagian depan sendiri kita diberikan satu buah kamera, itu beresolusi 2 megapiksel, dan kemudian di sebelah kiri ini ada earpiece untuk menelpon. Nah, dan kemudian di sebelah kiri sendiri itu terdapat LED notifikasi. Nah, kemudian untuk layarnya sendiri ini menggunakan IPS LCD yang menurut saya cukup disayangkan sih, karena dari Q10 sebelumnya, pendahulunya ini menggunakan AMOLED. Namun saya tidak tahu sih kenapa dari BlackBerry menggunakan IPS LCD untuk perangkat yang premium ini. Nah, kemudian untuk resolusinya sendiri untuk layarnya ini menggunakan 720 x 720p atau dengan rasio 1:1 dan sudah mendukung fungsi touchscreen. Nah, kemudian di bagian bawah dan di bagian kiri sendiri ini ada terdapat tombol untuk menelpon. Nah, kemudian di sebelah kanan ini yang logo yang sudah tidak asing itu tombol BlackBerry yang hampir ada semua di handheld BlackBerry. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi di bagian tengah ini nampak trackpad yang sebenarnya sih agak-agak bingung juga sih ketika lihat BlackBerry Classic ini, karena sebenarnya kan itu sudah mendukung fungsi touchscreen nih. Nah, tapi masih diberikan trackpad untuk menavigasikan pilihan kita nih. Nah, kalau cuman untuk saya pribadi sih, saya cukup nyaman sih untuk menggunakan trackpad ini. Nyaman dan ya seperti kembali ke masa-masa nostalgia menggunakan BlackBerry yang sebelumnya. Cuman untuk penggunaan saya lebih sering menggunakan touchscreen karena lebih cepat dan efisien. Dan kalau bisa didengar, ini tombolnya agak kliki loh. Bisa didengar gak? Nah, kemudian lanjut ke sebelah kanannya sendiri. Di sebelah kanannya itu ada tombol back dan juga berfungsi sebagai tombol untuk mematikan aplikasi secara langsung. Misalnya saya buka file, nah kemudian bila saya tekan lagi, itu akan mematikan aplikasi yang sedang saya buka. Nah, kemudian di sebelah kanan sendiri itu ada tombol end call, mematikan telepon, namun ini memiliki fungsi ganda, itu apabila ditekan lebih lama lagi, nah ini akan mematikan smartphone. Nah, kemudian di bagian bawah ini seperti kita lihat ini, salah satu yang menjadi nilai jual dari BlackBerry Classic ini, yaitu fisik, adanya tombol fisik pada BlackBerry Classic ini, yang secara pribadi saya juga agak-agak suka sih menggunakan ini, dan alasan kenapa saya beli perangkat ini karena tombol fisiknya sih. Karena menurut saya dengan adanya tombol fisik seperti ini akan lebih membuat kita lebih akurat dalam mengetik daripada menggunakan fungsi touchscreen yang penuh itu sih. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri terdapat dua buah kayak berbentuk speaker sih. Cuman jangan salah, karena sebenarnya yang berfungsi sebagai speaker itu hanya ada satu buah saja, itu di bagian sebelah kanan ini. Karena yang di sebelah kiri ini merupakan lubang mic mungkin kali ya. Iya sih. Dan kalau secara lihat mungkin BlackBerry buat seperti ini hanya untuk estetika aja sih mungkin. Dan untuk sistem pengecasannya sendiri itu masih menggunakan micro USB. Nah, kemudian untuk sisi kanannya sendiri ini kita diberikan 3 tombol, yang mana di bagian atas itu untuk volume up, untuk mengeraskan suara. Saya kasih lihat dulu ya. Untuk mengeraskan suara, kelihatan nggak? Tombol tengah ini untuk play and pause, jadi bukan tombol kayak tombol kamera dan sebagainya, tombol untuk play dan pause untuk video ataupun musik. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini merupakan tombol untuk volume down. Nah, kemudian di bagian atas itu kita diberikan satu buah tombol juga
untuk fungsinya screen on dan screen off pada layar. Nah, sama seperti tombol end call ini apabila ditekan lebih lama ini akan berfungsi sebagai mematikan telepon. Jadi kita punya dua tombol untuk mematikan telepon. Nah, terdapat juga lubang jack 3,5 mm. Nah, kemudian di bagian kiri ini kita diberikan kelihatan nggak ya, tempat untuk ini sih, kartu SIM dan micro USB. Kalau program, nah kelihatan nggak? Nah, SIM dan SD. Untuk konfigurasinya sendiri itu kita, kalau nggak salah kita diberikan masing-masing satu sih. Jadi kita diberikan satu slot untuk SIM dan satu slot untuk micro USB. Jadi ini terpisah. Nah, kemudian dari sisi belakangnya sendiri ini terbuat dari plastik, jadi ini nggak bisa dibuka. Jadi sistemnya itu dia unibody, jadi baterai dan smartphone ini bersatu, jadi nggak bisa dilepas-lepas kayak punya BlackBerry Q10. Jadi antara body dan baterainya itu bersatu, nggak bisa dilepas. Dan ini terbuat dari plastik yang ini ya, punya kayak semacam pattern begitu, kayak berpola. Ini kalau dikasih gini bunyi sih, kedengaran nggak? Nggak kedengaran mungkin kali ya, gimana sih? Pokoknya iya dah, di bagian belakangnya ini agak-agak berpola sih, jadi agak-agak nyaman kalau dipegang, jadi nggak licin. Nah, kemudian di bagian atasnya sendiri itu kita diberikan satu buah kamera, itu beresolusi 8 megapiksel. Nah, kemudian di bagian sampingnya itu ada satu buah LED flash, dan paling ujung sini terdapat tulisan BB Classic. Dan ini adalah spesifikasi singkat dari BlackBerry Classic Q20. Nah, kemudian untuk penggunaan harian sendiri, menurut saya BlackBerry Classic Q20 ini lumayan bisa diandalkan, karena terbukti dalam penggunaan satu hari saya hanya mengecas hingga satu kali saja, yaitu penggunaan pagi hingga menjelang malam hari. Nah, tidak hanya di situ saja, untuk dukungan konektivitas pun BlackBerry Classic Q20 lumayan mumpuni, karena untuk jaringan sendiri sudah mendukung konektivitas 4G. Namun sayangnya itu semua tidak didukung dengan pengoperasian navigasi yang baik, karena dengan adanya gestur seperti ini, itu kadang kita tanpa sengaja meminimais aplikasi yang kita buka, sehingga kadang sangat terasa menjengkelkan apabila hal itu terjadi berulang-ulang. Nah, kemudian untuk versi OS-nya sendiri itu apabila di BlackBerry-nya sendiri itu sebenarnya menggunakan BlackBerry OS 10.3.3 yang mana sudah support untuk penginstalan Android, dan ini merupakan seri OS yang terakhir. Nah, ngomong-ngomong soal versi OS Android sendiri itu setelah saya lihat di CPU Z apa sih? CPU Z. Nah, di sini dikatakan bahwa BlackBerry ini sebenarnya mendukung untuk Android versi 4.3 atau Jelly Bean ya. Jelly Bean. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menginstal aplikasi yang ada di Play Store tuh tapi tidak mendukung. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari versi untuk aplikasi-aplikasi Android yang dukungan supportnya itu memang mulai dari 4.3 kan. Nah, kemudian untuk terkait dengan audionya sendiri, karena saya tidak terlalu paham dengan suara-suara jenis suara sendiri, menurut saya tampilkan saja ya untuk pemutaran aplikasi dari Spotify. Terkait dengan bagaimana jenis suara ataupun kualitas suaranya sendiri, teman-teman bisa nilai sendiri.
Nah, untuk aplikasi WhatsApp di BlackBerry Classic 20 sendiri ini bisa saya katakan lumayan lancar sih. Itu karena notifikasinya kadang masuk juga kadang tidak. Tergantung waktu aja sih. Cuma saya sarankan untuk membuka aplikasinya secara terus-menerus sih. Karena terkadang kalau misalnya saya menutup aplikasinya langsung, itu notifikasinya agak lambat banget untuk masuk. Ya, tidak usah dimatikan aplikasinya, tapi cukup hanya diminimize saja. Nah, untuk aplikasi YouTube sendiri, sebenarnya bisa saya katakan ini cukup lancar sih untuk dijalankan. Cuman terkadang ada beberapa video yang kalau diputar itu dia agak lag seperti itu. Namun secara pengoperasian ini cukup bisa dijalankan sih di BlackBerry Classic 20. Laga lainnya, rekor lainnya. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan luar biasanya Ronaldo di lapangan hijau. Di usia yang sudah menginjak 35 tahun, Ronaldo terus-menerus menjadi penyelamat tim yang dia bela, dan malam itu di Stadion Tapi tampilan untuk ininya nggak penuh ya, agak kepotong sih. Oke, sudah masuk guys. Coba kita langsung mainkan dulu. Wah, kalau boleh saya bilang ini lumayan ini ya, lumayan smooth. Iya sih. Nggak ada, agak sedikit lag, itu sih agak sedikit masalahnya kalau kita bermain game yang ada swipe ya, itu masalahnya dari BB Classic yang saya bilang tadi sih, biasa agak langsung keluar. Coba kita resume aja. Kalau menurut saya kan kita kembali lagi guys. Nah, kalau menurut saya ini agak smooth sih, ada sedikit delay menurut saya, cuman nggak terlalu akan mempengaruhi pengalaman bermain game ini sih. Bagus sih menurut saya. Nah, dan satu lagi yang paling mengesankan bahwa masih ada BBM dong. Yap, kita masih diberikan BBM di BlackBerry Classic 20 yang ternyata bukan hanya sebagai tempelan ataupun sebagai aplikasi yang tidak penting, tapi ini masih bisa digunakan betul-betul 100% loh. Karena yang seperti kita ketahui bahwa BBM sekarang kan sudah ini ya, sudah tidak ada dan digantikan dengan BBM Enterprises.
yang seperti kita tahu bahwa BBM Enterprise sekarang itu berbayar. Cuman yang ini kita masih diberikan ini sih, masih tetap bisa digunakan secara normal. Namun ya karena saya tidak punya teman untuk akun BBM ini, jadi saya tidak bisa tunjukin ke teman-teman seberapa normal untuk menggunakan BBM ini di 2020. Ya cukup disayangkan juga sih, karena menurut saya lumayan asik juga sih untuk masih tetap menggunakan BBM. Kemudian mari kita coba untuk kamera depannya. Apakah masih bagus untuk kualitas 2 megapiksel di tahun 2020 atau 2021 ini? Coba kita lihat. Menurut saya lumayan bagus sih, cuman agak-agak apa ya, agak-agak banyak noise-nya sendiri. Entah itu mungkin karena saya yang di ruangan redup atau memang karena kameranya yang kualitas 2 megapikselnya nih. Nah, langsung kita coba aja. Dan berikutnya saya tampilkan untuk hasil pengambilan gambar di kondisi low light dan yang cukup cahaya. Dan ini merupakan kualitas perekaman dari kamera depan BlackBerry Classic 20. Dan ini merupakan kualitas perekaman dari kamera belakang BlackBerry Classic 20. Gambarnya saya ambil di kamar saya yang notabene lumayan cukup untuk sinar sih, namun menurut saya masih cukup jelas untuk dilihat. Dan ini merupakan tunggu, kalau saya lihat dari jendela saya agak berantakan sih, tapi ini merupakan kualitas pengambilan gambar video. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, menurut saya penggunaan BlackBerry Classic di tahun 2020 ini sebagai daily driver itu sangat kurang bisa diandalkan. Namun, apabila teman-teman mencari untuk perangkat kedua ataupun side phone, nah, mungkin HP ini bisa layak untuk dipertimbangkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.